Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, murah rezeki dan murah istri. Mohon maaf atas keterlambatan pada hari ini teman-temanku. Karena terdapat masalah dengan konten Mimin, maka Mimin hanya bisa mengupload konten paling banyak 2 kali dalam sehari. Konten kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman ya, dengan pakai suara Mimin dan juga dengan teks. Bagi teman-teman yang nggak suka suara Mimin, silahkan matikan volumenya, tinggal membaca sendiri. Bagi teman-teman yang tidak suka membaca, silahkan dengarkan suara merdu dari Mimin. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung gaspol. Sensasi krisis mendalam mengisi Bae Sochun bergemuruh di benaknya seperti guntur surgawi dan menyebabkan wajahnya mengeringkan darah. Bahkan ketika dia berteriak, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak kultivator lain di 5 region yang sama seperti dia, sedang tersedot ke mulut besar di belakang Pentagon. Beberapa dari mereka sudah mencapai mulut itu sendiri dan sedang dicabik-cabik menjadi darah dan darah. Seluruh medan perang terguncang oleh teriakan mereka. Ini adalah pukulan besar bagi kekuatan tembok besar. Mulut itu seperti hantu lapar dan gaya gravitasi yang diberikan olehnya menyebabkan langit dan bumi menjadi redup. Angin menjerit, menyapu para kultivator di udara yang sedang memanggil segala macam teknik untuk mencoba melindungi diri mereka sendiri. Beberapa menggunakan sihir rahasia, yang lain menggunakan harta sihir yang kuat. Beberapa menggabungkan keduanya. Beberapa bahkan memanggil kartu traf mereka. Beberapa berhasil dan beberapa gagal. Adapun Bae Sochun, dia sangat takut keluar dari pikirnya, sehingga dia hanya bisa memikirkan satu hal. Aku tidak bisa membiarkan diriku mencapai mulut itu. Sambil menggertakkan giginya, ia membuka mata Dharma Heaven Span, di mana fluktuasi kuat, kekuatan spiritual meletus, berubah menjadi mantra terbatas yang langsung mencoba untuk menguncinya di tempat. Namun itu tidak berguna. Saat dia menyaksikan dirinya terbang ke atas kepala raksasa biadab, dan ketika mulut hantu yang besar tumbuh lebih besar, Bae Sochun benar-benar mulai merasa cemas. Mata benar-benar merah. Dia melakukan gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian menepuk kedua tangannya ke dadanya. Living Mountain Ingression. Dia berteriak di atas paru-parunya. Seketika, tubuhnya mulai mengembang, hampir seolah-olah dia dikelilingi oleh batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Saat batu-batu besar bergabung bersama dan berputar-putar di sekitarnya, dia terbang sejauh sekitar 300 meter, di mana Bae Sochun tidak terlihat lagi. Sebaliknya, dia telah digantikan oleh golem batu besar. Tingginya sekarang 300 meter, seperti gunung kecil dan juga lebih jauh dan lebih berat dari sebelumnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang menariknya, dia tiba-tiba terhenti dan mulai jatuh ke bawah. Kemudian dia mendarat di tanah dengan ledakan, menyebabkan gelombang kecut keluar dari titik benturan. Namun, meskipun berada di tanah, dia masih ditarik ke mulut. Wajah golem batu Bae Sochun memiliki fitur yang sama dengan wajah normalnya, kecuali bahwa mereka dipelintir dengan ganas saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melonglong. Sambil mendorong tangannya ke depan, dia menikamnya ke tanah di depannya, menyebabkan semuanya bergetar. Dengan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, ia mendorong dirinya sendiri seperti paku ke tanah, memastikan bahwa dia tidak peduli berapa liar gaya gravitasi menariknya, ia tidak bergerak. Gaya gravitasi tidak bertahan lama, hanya sekitar 10 nafas waktu. Kemudian mulut di belakang celah pentagon ditutup, mengambil darah dan darah yang tersisa di para kultivator yang telah dihisapnya. Kemudian celah itu perlahan mulai menutup. Baju Bae Sochun, nafasnya datang dengan celana compang-camping ketika dia kembali dari bentuk Living Mountain Ingression menjadi normal. Melihat mulut itu,
menghilang, dia merasa seperti baru saja melewati kesengsaraan yang mematikan. Bai Shochun bukan satu-satunya di antara para kultivator dari 5 legiun yang telah melawan gaya gravitasi yang diberikan oleh mulut. Lagi pula, mengingat ada ratusan ribu kultivator di antara kekuatan tembok besar, mustahil bagi mulut untuk memakan mereka semua. Selain itu, banyak dari mereka memiliki kartu traf mereka sendiri untuk digunakan, dan dengan demikian telah dapat melewati kesusahan besar. Bai Shochun bukan satu-satunya di antara para kultivator. Ini diulang ya teman-teman oleh mulut. Lagi pula, mengingat ada ratusan ribu kultivator di antara kekuatan tembok besar, mustahil bagi mulut untuk memakan mereka semua. Selain itu, banyak dari mereka memiliki kartu traf mereka sendiri untuk digunakan dan dengan demikian telah dapat melewati kesusahan besar. Namun, tidak ada waktu untuk bersuka cita ketika para kultivator yang masih hidup melihat sekeliling. Mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh banyak raksasa Wigland yang matanya yang dingin tampak berkedip-kedip dengan kelaparan yang rakus. Yang benar adalah bahwa Wigland tidak peduli apakah murid besar benar-benar dikonsumsi. Banyak dari 5 kultivator legiun, mereka hanya ingin mendapatkan mereka di luar perisai. Selama mereka berada di luar perisai itu dan berada dalam jangkauan tentara, maka sebagian besar hidup mereka akan berada di tangan para Wigland. Para jenderal dan jenderal utama pasukan berada di tengah-tengah pertempuran dengan para necromancer dan tidak dapat melakukan apapun selain berteriak, "Mundur segera!" Pada saat yang sama, lebih banyak sinar cahaya mulai keluar dari mata besar untuk menyerang musuh di medan perang. Bersamaan dengan itu, perisai membentuk mantra mulai bergerak maju, berharap untuk membawa para kultivator yang terbuka kembali ke bawah perlindungannya. Beberapa kultivator yang dekat dengan perisai itu mulai mendapat mundur di belakangnya dengan semburan kecepatan yang sembrono. Namun, setidaknya ada 200.000 yang terlalu jauh untuk berhasil atau yang diblokir oleh sejumlah raksasa besar. "Bunuh mereka," teriak kepala suku. Yang benar adalah bahwa raksasa biadab di medan perang tidak perlu perintah apapun untuk melakukan hal itu. Menderu, mereka mulai menagih kultivator terdekat. Ratusan ribu segera mencegat para kultivator yang telah ditarik melampaui perisai, sehingga mustahil bagi mereka untuk mundur. Ketakutan yang melekat masih terlihat di wajah Bai Shochun, dan dia masih gemetaran. Hatinya terasa dingin ketika dia melihat sekeliling ke medan perang, hampir diambang air mata. Beberapa saat yang lalu, dia aman di dinding, menikmati sensasi memiliki begitu banyak kredit perang yang ditambahkan ke namanya. Tapi dia sekarang dikelilingi oleh musuh dan dalam bahaya besar. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, dan dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun, ketika dia melihat sejumlah raksasa buas, dia menyadari dia tidak punya pilihan. Mereka semua melototinya dengan kegilaan dan keserakahan mereka. Bergegas ke arahnya terkekeh gila. "Setan Bai di sini, bunuh dia. Hahaha, aku tidak percaya iblis Bai tepat di depanku. Dia milikku, aku akan memakannya." Bai Shochun hampir merasa seperti kepalanya akan meledak saat raksasa mendekat. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulut mereka. Matanya merah dan sensasi krisis mematikan seperti jarum perlahan-lahan masuk ke benaknya. Namun, pada saat itulah tiba-tiba urat nadinya mulai berdenyut dan aura pembunuh muncul. "Hei, saya berteman dengan komandan Anda," dia berkata. Namun, kata-kata pintar yang keluar dari mulutnya tidak ada gunanya. Ini bukan situasi di mana dia bisa mundur, dan dengan demikian tubuh kedagingannya mulai berdenyut dengan kekuatan. "Dagingku milikku, bukan kalian. Anda ingin saya mati? Ya, kamu akan menyesalinya." Dengan itu dia melemparkan tasnya untuk dipegang, menyebabkan banyak baju zirah berterbangan. Kebanyakan orang akan paling banyak mengenakan beberapa set baju besi pada saat yang sama. Tapi entah bagaimana, Bai Shochun menggunakan metode aneh untuk
dan jauh lebih banyak dari biasanya. Ditambah lagi, dia memakainya dengan kecepatan yang menyilaukan. Pedang terbang mengepungnya. Juga benda-benda ajaib. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang gemilang. Namun, semuanya belum berakhir. Tumbukan jimat kertas muncul yang ditamparkan di sekujur tubuhnya, lalu diaktifkan, menciptakan perisai yang berkilauan dengan lebih dari 1000 lapisan. Lebih cepat daripada yang bisa diuraikan dengan kata-kata, Bai Shochun dipersenjatai, yang saat itu puluhan raksasa buas yang masuk menghantamnya. Semua raksasa ini memiliki basis kultivasi yang dalam yang sebanding dengan formasi inti. Namun mereka benar-benar tidak mampu menembus pertahanan Bai Shochun, dan pada kenyataannya dipukul dengan serangan balik yang membuat mereka tersanjung ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Raksasa terdekat lainnya menatap tercengang. Sial, aku tidak percaya dia mengenakan lebih dari 10 jas baju besi. Bagaimana kita menembusnya? Dan lihatlah semua jimat kertas. Bahkan satu dari mereka saja akan sangat mahal dan dia menggunakan lebih dari 1000. Surga, dia seperti tas hidup yang dipegang. Menimbang bahwa dia sementara itu tak terkalahkan, Bai Shochun mengambil nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Tampaknya siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia menyerbu ke arah raksasa di dekatnya. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh, dia meraung. Meskipun beberapa pengamat mungkin berpikir bahwa mereka memiliki begitu banyak baju zirah, pertahanan, benda magis, pedang terbang, dan sejenisnya akan sangat rumit, mereka tidak mempengaruhi kecepatan Bai Shochun sama sekali. Dalam saat-saat yang paling singkat, dia berada di atas raksasa buas terdekat, yang dia pukuli sebelum reaksi bahkan mungkin terjadi. Bahkan, ketika raksasa biadab itu didorong pergi, tangan kanan Bai Shochun melintas dengan gerakan mantra, dan dia menunjuk, mengirim selusin pedang terbang dengan kecepatan tinggi, benar-benar memotong jalan mundur raksasa itu. Tidak ada waktu bagi raksasa untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, teriakan menyedihkan terdengar saat pedang terbang menebasnya menjadi berkeping-keping. Dia mati begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan diri sebelum dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bai Shochun bahkan tidak ragu untuk sesaat. Setelah memotong raksasa itu, dia meledak, beraksi, membawa para raksasa berikutnya dan melambaikan tangannya untuk mengirim pedang terbangnya ke depan. Raksasa ingin menghindar, tetapi Bai Shochun terlalu cepat, dan dalam beberapa saat, kepala raksasa itu terbang di udara. Ketika itu terjadi, lebih banyak raksasa mendekat dan bersiap untuk menyerang. Bai Shochun mendongak, secara bersamaan mengulurkan tangan kanannya dan kemudian membantingnya ke tanah, menyebabkan suara gemuruh bergema. Saya angin kencang. Wajah raksasa biadab itu jatuh ketika Bai Shochun melepaskan kecepatan yang luar biasa untuk melawan lebih dari 10 dari mereka pada saat yang sama. Rumble. Meskipun adegan yang sedang diputar sekarang tidak banyak berarti ketika mempertimbangkan medan perang secara keseluruhan, di daerah tertentu, Bai Shochun adalah seperti dewa kematian. Raksasa di daerah itu tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya atau bahkan menghalangi jalannya. Namun demikian, secara keseluruhan ada terlalu banyak raksasa biadab. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 100 dari mereka melepaskan serangan kematian. Pertahanan Bai Shochun mulai runtuh, satu lapis pada satu waktu. Namun matanya benar-benar merah dan bahkan berkilauan karena kegilaan. Sungguh banyak pengganggu. Aku tidak percaya kalian semua bersekongkol dengan satu orang. Keduanya tersinggung dan marah. Dia melesat maju seperti meteor lalu menabrak pada salah satu raksasa yang terbang mundur tanpa terkendali. Namun, sisa dari mereka dari 100 raksasa berputar-putar di sekelilingnya, memotong semua jalan keluar. Akhirnya, Bai Shochun menampar tasnya memegang dan melemparkannya segenggam besar pil obat. Ketika mereka terbang di udara, mereka meledak, mengirim aliran halusinasi asap ke segala arah.
Begitu asap masuk ke tubuh raksasa, mereka mulai bertindak sangat aneh, memberi Bai Shochun peluang sempurna untuk menembus mereka. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, ratusan raksasa melonglong, mengalir ke arahnya, niat membunuh. Mereka melonjak. Bahkan ada beberapa di posisi terdepan yang berbau aura peledakan diri. Mata Bai Shochun melebar. Pada titik ini dia bisa menghindar bahkan jika dia mau. Lebih dari 10 raksasa biadab semuanya meledakkan diri secara bersamaan, mengirimkan darah korosit ke segala arah. Wajah Bai Shochun jatuh saat sebagian besar pertahanannya hancur. Namun, meminjam beberapa kekuatan momentum untuk melarikan diri, sayangnya medan perang sangat besar dan dia sangat jauh dari perisai pembentukan mantra. Tidak mungkin dia bisa sampai ke perisai dalam waktu singkat. Dan lebih jauh lagi, ratusan raksasa biadab mengerumuni untuk mengelilinginya. Kamu mati, iblis Bai. Aku akan memakanmu. Pada saat raksasa mendekat, pertempuran yang lebih sengit terjadi. Kegilaan di mata Bai Shochun terbakar lebih panas dari sebelumnya. Ketika dia melambaikan tangannya, menyebabkan sekitar 30% benda ajaib yang berputar-putar di sekitarnya meledak. Kekuatan mengejutkan yang dilepaskan oleh peledakan benda magis mengirim ratusan orang biadab berjatuhan ke belakang dengan darah yang menyembur keluar dari mulut mereka. Namun sebelum Bai Shochun bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, lebih banyak raksasa mulai mendekatinya. Yang mengejutkan, mereka tampaknya berusaha menguburnya dengan angka. Seringai dingin muncul di wajah para kepala suku yang jauh. Pada titik ini mereka yakin bahwa selama dia tidak ada yang tak terduga terjadi, Bai Shochun akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Namun beberapa pemimpin bahkan mulai menuju ke arahnya. Adapun pemimpin lainnya, mereka menuju ke arah lain untuk mulai melawan kolonel 5 legiun yang telah ditarik keluar melewati perisai. Saat medan perang tergelam dalam kekacauan, kecemasan Chen Hetian mulai meningkat. Belum pernah Widland menggunakan taktik seperti ini dan itu membuatnya benar-benar tidak siap. Sayangnya, mengingat bagaimana dia ditembaki oleh wanita muda berambut merah itu, hanya sedikit yang bisa dia lakukan dengan membalikkan keadaan. Meskipun Bailin dan jenderal lainnya dan jenderal besar masih berada di dalam perlindungan pembentukan Marantara, jiwa necromancer yang mereka lawan sangat berbahaya dan ganas. Seluruh gelombang pertempuran telah terbalik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perisai terus meningkat dan lebih banyak kultivator kembali ke tempat yang aman. Tetapi terlalu banyak dari pasukan 5 legiun telah dimusnahkan sehingga sulit baginya mereka untuk melepaskan diri. Karena pergantian peristiwa baru-baru ini, medan perang dengan cepat menjadi lautan darah. Tenggorokan Bai Shochun sudah serak karena berteriak. Dia benar-benar dibanjiri oleh sensasi krisis yang mematikan dan penuh dengan darah dan darah. Mempertimbangkan bagaimana dia dikelilingi sepenuhnya, dia akhirnya harus meninggalkan idenya untuk mencoba menggunakan ki dingin untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Tenggorokan Bai Shochun sudah serak. Dia benar-benar dibanjiri oleh sensasi krisis yang mematikan dan penuh dengan darah dan darah. Mempertimbangkan bagaimana dia dikelilingi sepenuhnya, dia akhirnya harus meninggalkan idenya untuk mencoba menggunakan ki dingin untuk berteleportasi ke tempat yang aman. Meskipun sejauh ini ia telah menunjukkan kinerja yang mengesankan, kenyataannya sampai sekarang, ia sebagian besar mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya. Lagi pula, dia berada di luar tembok besar, di mana hampir tidak ada kekuatan spiritual sama sekali. Jika dia menggunakan teknik magis, dia tidak akan bisa mengganti energi spiritual yang mereka gunakan dan akan dengan cepat mengeringkan dirinya sendiri. Begitu itu terjadi, kematian akan segera tiba. Karena itu, ia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual di saat-saat paling krisis. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk meledakkan sebagian besar item sihir lainnya. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan lebih banyak raksasa buas terluka parah. Namun, kegilaan haus darah di mata mereka bersinar terang. Alih-alih mundur, mereka menerjang maju dan meledakkan diri.
Ledakan itu terdengar seperti drum maut yang akhirnya menembus lapisan sisa perisai pribadi Bai Xiaojun. Armornya hanya bisa bertahan begitu lama, dan bahkan peledakan kelompok item magis terakhirnya hampir tidak memungkinkannya untuk menerobos. Pada saat itu armornya hancur menjadi debu. Di belakangnya ada tumpukan mayat. Dalam waktu singkat bahwa pertempuran telah berlangsung, kekuatan dan kegilaan Bai Xiaojun telah mengejutkan para raksasa di dekatnya sampai ke inti. Aku tidak bisa mempercayai iblis Bai. Seorang diri membunuh begitu banyak dari kita. Sialan. Bukan saja dia sangat ahli dalam meramu obat, tetapi kecakapan pertarungannya juga luar biasa. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Aku pasti akan memakannya. Dia memiliki level pertahanan yang mengejutkan, tetapi saat ini sudah terbuka. Dia pasti akan mati hari ini, menderu. Para raksasa sekali lagi berlomba untuk mengelilinginya. Di antara kelompok itu ada 3 yang lebih besar dan lebih ganas daripada yang lain, dan juga lebih cepat. Mereka adalah orang pertama yang mendekatinya. Wajah Bai Xiaojun pucat, dan dia bungkuk terengah-engah. Raksasa mendekatinya seperti gelombang pasang, dan hampir mustahil baginya untuk membunuh mereka semua. Ketika dia mendengar raungan mereka dan mencium bau darah di udara, matanya berubah merah. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena aku kehabisan pertahanan? Tiba-tiba dia mulai tertawa-tawa yang tidak mengandung sedikit kegilaan. Pada titik ini, dia sudah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Jelas bahwa dia berada dalam kesulitan yang mematikan, dan jika dia tidak pergi keluar, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Sambil terus tertawa, dia berdiri tegak, dan kekuatan tubuh kedagingannya mulai berdenyut. Kemudian, semburangan angin menyelesat ke segala arah ketika kulitnya berubah menjadi sangat keemasan, dan gambar hayalan tentang Raja Surgawi muncul di belakangnya. Secara bersamaan, banyak simbol magis kompleks yang menyerupai tanda Hek muncul di seluruh kaki dan tangannya. Teknik hidup abadinya yang abadi sekarang ada di layar penuh. Dengan itu dia mengambil langkah maju dan kemudian melepaskan Bashing Mountain Shaking. Perkembangan yang tiba-tiba terjadi terlalu cepat bagi ketiga raksasa tercepat untuk bereaksi. Beberapa saat kemudian, serangkaian bayangan muncul ketika Bai Xiaojun melesat maju ke arah yang terdekat dari mereka. Raksasa itu awalnya menyerigai percaya diri karena kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Namun, ketika Bai Xiaojun menabraknya, matanya melebar dan sebelum dia bisa menangis, dia diluncurkan ke udara dengan keras. Suara letak tulang patah bisa terdengar dan marah menyembur ke segala arah. Akhirnya, raksasa itu menjerit dan sebelum dia bisa mendarat di tanah, sebuah letupan bisa terdengar saat dia meledak menjadi awan darah. Satu langkah di pihak Bai Xiaojun telah membunuhnya dalam jiwa dan raga. Cahaya hitam menyebar dan tenggorokan dan leher raksasa itu hancur. Itu tidak lain adalah pegangan perusak tenggorokan, namun hal-hal belum berakhir. Setelah membunuh raksasa kedua, kaki kanan Bai Xiaojun menyapu udara menuju raksasa ketiga, yang baru saja bersiap untuk menebasnya dengan pedang besar bergerigi. Namun, ketika kaki kanan Bai Xiaojun menabrak pedang, suara retak terdengar di saat pedang hancur. Kemudian kaki Bai Xiaojun menghubungi lengan raksasa, menguranginya menjadi kabut darah. Bahkan, ketika raksasa menjerit, benang hitam menyebar untuk sepenuhnya menyegelnya. Rupanya, pematerai itu sangat menyakitkan. Terus berteriak, raksasa itu berlutut dan tidak bisa bergerak. Itu tidak lain adalah Hek abadi. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Xiaojun menggeram. Kulitnya berwarna emas, rambutnya terembus angin, dan auranya yang membunuh seperti meledak seperti biasa. Dia tampak seperti dewa. Saat dia melototi raksasa biadab lainnya di daerah itu, matanya memancarkan kegilaan dan keganasan menyebabkan orang-orang liar itu ragu-ragu. Mata mereka bersinar karena tidak percaya diri.
Mereka baru saja menyaksikan betapa kuatnya dia, bahkan ketika dikelilingi oleh lebih dari 1.000 raksasa. Sebelumnya, mereka mengira dia mengesankan hanya karena pertahanannya, tetapi sekarang mereka telah menyaksikannya membunuh 3 dari mereka sendiri berturut-turut, bahkan tanpa pertahanan untuk mendukungnya. Tidak seorang pun dari mereka berani menjawab tantangannya. Dia telah membunuh 3 raksasa dengan presisi dan kekejaman. Namun itu bukan tugas yang sederhana. Mereka bukan orang liar biasa, melainkan memiliki basis kultivasi yang sebanding dengan lingkaran besar formasi inti. Mereka sebenarnya setengah langkah ke tahap Nation Seoul. Sejauh ini, Undying Life Forever teknik by Shochun adalah kunci dari segalanya. Karena cara itu membantunya pulih dengan cepat untuk memastikan bahwa kecakapan pertempurannya tetap sangat kuat untuk waktu yang lama. Bahkan, meskipun aura membunuhnya membuat tampak sangat mengecam saat ini, dia sebenarnya meluangkan waktu untuk bersantai dan membangun kembali energinya. Pada saat itulah suara terdengar dari kejauhan. Aku datang. Kemudian tanah mulai bergetar dan Bai Shochun mendongak untuk melihat raksasa setinggi 300 meter berlari ke arahnya, dibalut kulit binatang. Rambut raksasa itu berkibar di sekitar, dan ekspresi ganas bisa terlihat di wajahnya yang penuh bekas luka. Dia membuat pemandangan yang sangat mengesankan dan jelas memiliki kekuatan yang sangat besar. Adapun raksasa lainnya, mereka bergegas untuk memberi jalan bagi pendatang baru ini. Ekspresi penghormatan di wajah mereka. Ketika raksasa semakin dekat dan lebih dekat, raksasa lainnya mulai melonglong bersemangat. Raja, 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 raja. Hati Bai Shochun segera mulai berdebar. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan raksasa lain. Apakah raja? Nama raksasa ini? Apapun itu, lambaian tangannya yang sederhana membuat semua raksasa lain tersingkir. Hampir pada saat yang sama ketika Bai Shochun memandangnya, raksasa itu menatapnya dengan marah dan kemudian mengangkat makanannya untuk mengganjal jiwa. Waktu untuk mati, baik dalam ukuran dan kecepatan raksasa ini benar-benar mengejutkan dan memancarkan kekuatan tubuh daging yang kuat. Mata Bai Shochun hampir keluar dari kepalanya, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini. Jika dia mencoba, dia akan dengan cepat dikepung dan dikuasai oleh raksasa lain di daerah itu. Kamu akan menjadi orang yang sekarat, teriak Bai Shochun. Amarahnya membara. Alih-alih mencoba menghindari kaki raksasa yang turun, dia mengepalkan tangannya dan menyerang. Dari kejauhan, kedua lawan itu sangat tidak cocok sehingga hampir tampak seperti lelucon. Raksasa itu tingginya 300 meter, sedangkan Bai Shochun seperti semut kecil. Namun, dia mengandalkan kekuatan tubuh dagingnya untuk melawan balik dengan serangan tinju. Sebuah ledakan memekakkan telinga memenuhi langit, menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Pada saat yang sama, gelombang kejut meluncur ke segala arah. Ketika kepalan Bai Shochun melakukan kontak dengan kaki raksasa itu, dia mulai gemetaran. Melonglong, dia menuangkan semua kekuatan yang dia bisa ke serangan tinju, menyebabkan kulitnya, tulangnya, dan bahkan darahnya mulai bergetar. Hampir seperti kekuatan hidup dan tubuhnya sendiri akan dihancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tempat ini? Bai Shochun melonglong. Denyut kekuatan tak terbatas berdesir di dalam dirinya, berasal dari darah dan dagingnya sendiri. Saat itu menciptakan energi yang kuat untuk serangan balik. Mati, mati. Bai Shochun meraung saat dia menekan lagi dan lagi. Kekuatan kulitnya yang tak mati, Raja Surgawi yang tak mati, dan tandingnya yang tak mati, semuanya bergabung bersama, membuat cahaya hitam yang menyebar dari tinjunya untuk menutupi raksasa besar. Raksasa setinggi 300 meter itu mulai bergetar dan kemudian menjerit kesakitan saat kaki kanannya roboh menjadi massa darah.
Dagingnya robek dan tulangnya yang hancur. Kemudian cahaya hitam terus menyebar, melakukan hal yang sama ke kaki raksasa lainnya, tubuhnya, lengannya, dan akhirnya kepalanya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berkurang menjadi gore. Darah berciprat seperti hujan ke segala arah saat raksasa hancur dalam jiwa dan raga, membuat Bai Shochun berdiri di sana sendirian. Keheningan menyebar saat raksasa di sekitar menatap kaget pada apa yang baru saja terjadi. Pikiran mereka terasa seperti disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Raja Surgawi mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja, dia adalah raja. Dia yang kuat, tak terbatas itu benar-benar dibunuh oleh serangan tinju iblis Bai. Bagaimana ini mungkin, surga? Apakah iblis Bai seorang pejuang suku suci atau kita? Kekuatan tubuh kedagingannya itu, saya. Semua orang liar gemetar ketakutan Bai Shochun. Bai Shochun jelas membuktikan bahwa kekuatannya datang bukan dari pertahanannya tetapi dari tubuh kedagingannya. Bahkan raja yang kuat dan tak terbatas itu tidak cocok untuknya. Saat hujan darah berhamburan ke orang-orang liar di sekitarnya, hati mereka mengering karena keinginan untuk bertempur. Pada saat yang sama, sosok yang berdiri di tengah-tengah darah yang jatuh menjadi seperti mimpi buruk. Bai Shochun sama sekali tidak terpengaruh oleh hujan darah yang korosit saat dia melihat bersekeliling dengan dingin ke seluruh raksasa di daerah itu. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Shochun sama sekali tidak terpengaruh oleh hujan darah yang korosit saat dia melihat sekeliling dengan dingin ke seluruh raksasa di daerah itu. Siapa lagi yang ingin mati? Tidak ada raksasa yang merespon. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana terengah-engah. Ekspresi mereka seperti ketakutan. Siapa lagi yang ingin mati? Bai Shochun mengulangi. Aura pembunuhannya mengamuk. Kemudian dia mengambil langkah maju, hanya untuk menemukan bahwa raksasa berwajah pucat melangkah mundur sebagai tanggapan. Kamu ingin membunuh Bai Shochun? Baiklah, saya bertanya. Siapa lagi yang ingin mati? Deru gemuruh. Suara Bai Shochun menyebar di hampir setengah dari medan perang, mencapai telinga banyak raksasa buas lainnya saat mereka bertarung dengan para kultivator dari 5 legiun. Adapun para kultivator yang mendengar, mereka gemetar dan melihat ke arah suara itu berasal. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi sebagian besar dari mereka menggertakkan gigi dan mulai menuju ke arahnya. Tak lama, semakin banyak dari 5 kultivator legiun yang tersebar mulai mendekati Bai Shochun. Mereka terluka dan basah kuyup, namun tidak ada raksasa yang berani menghalangi jalan mereka. Tak lama, sekelompok ratusan telah berkumpul di sekitar Bai Shochun. Ketika mereka melihatnya dan gunung-gunung mayat yang mengelilinginya, hati mereka dipenuhi dengan kejutan yang total dan sangat. Hormat kami, Grand Master Bai. Saat teriakan tertegun mereka terdengar di seberang medan perang, menjadi jelas bahwa semua kultivator ini sekarang memandang Bai Shochun sebagai boneka mereka. Ketika Bai Shochun melihat semua kultivator berkumpul di daerahnya, dan bagaimana raksasa yang tiba-tiba mengecut tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka, hatinya bergetar dengan perasaan cemas. Untuk beberapa alasan, situasi saat ini sepertinya peluang besar. Semakin besar grup, semakin kuat kita, dia pikir. Ekspresi wajahnya tetap sedingin biasanya, dan energi terus melonjak ketika dia melambaikan tangannya dan memanggil dengan suara serak. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke tembok besar. Ketika kata-katanya memasuki telinga para kultivator di sekitarnya, mereka mulai bergetar. Di saat ketidakberdayaan mereka dikelilingi oleh orang-orang liar dan dihadapkan dengan kemungkinan kematian yang hampir pasti, yang mereka harapkan lebih dari segalanya adalah kembali ke tembok besar. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa melakukan hal seperti itu sendiri hampir mustahil.
Itu terutama benar ketika mereka melihat begitu banyak kawan mereka jatuh dalam pertempuran. Untuk berada dalam situasi seperti itu, hanya ada seorang yang menawarkan untuk membawa mereka kembali ke tembok besar. Seseorang yang sangat ditakuti oleh para raksasa dan tampaknya benar-benar mampu mengikuti kata-katanya, menyebabkan sensasi yang tidak akan pernah mereka lupakan. Rasa terima kasih yang muncul di dalam dirinya mereka sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan. Siapa lagi yang ingin mati? Kata-kata yang baru ini diucapkan oleh Bai Sochun masih bergema di hati mereka yang sekarang berdenyut, tidak dengan kecemasan tetapi dengan antisipasi. Tanpa ragu-ragu mereka mulai membentuk perlindungan di sekitar Bai Sochun. Mata mereka bersinar dengan harapan dan keinginan untuk hidup. Ayo pergi, kata Bai Sochun. Kami membunuh siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Bergabunglah bersama suara kami, sehingga lebih banyak kultivator dapat bergabung dengan kami dalam perjalanan pulang. Bahkan jika kita tidak berhasil kembali, kita akan memastikan bahwa semua orang di bagian dunia ini mengingat teriakan perang kita selama sisa hidup mereka. Suara Bai Sochun seperti harapan terakhir di dunia, dan itu menyebabkan ratusan mata kultivator di sekitarnya bersinar terang. Setelah Bai Sochun puas bahwa para kultivator cukup bekerja, dia melambaikan tangannya, menggertakkan giginya, dia melangkah maju untuk memimpin formasi, yang merupakan cara terbaik untuk mengendalikan kekuatan kelompok. Dan kemudian bahkan ketika dia dan para penggarap lainnya melayang-layang tepat di dalam rahang kematian, dia berteriak di bagian atas paru-parunya dan bergerak menuju perisai formasi mantra yang jauh. Ratusan dari mereka berkerumun di sekitar Bai Sochun, menambahkan kekuatan mereka ke formasi saat mereka menembak seperti tombak mematikan di medan perang. Ketika mereka bergerak, raksasa biadab segera muncul, yakin bahwa jika tidak mereka akan mati. Perasaan itu terutama didukung oleh kebiadaban Bai Sochun yang baru saja dipajang. Mereka semua tahu bahwa jika mereka hanya menimpanya dengan gelombang demi gelombang, mereka akhirnya akan membanjiri dia dengan angka. Dan lagi, tidak ada satupun yang menghalangi jalannya. Ratusan kultivator menembak melintasi medan perang dan dengan Bai Sochun di depan, yang hanya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya dan tidak memanfaatkan teknik magis tunggal. Tentu saja ada alasan untuk itu. Menurut pendapatnya jelas ada banyak orang yang bertujuan untuk membunuhnya, dan dengan demikian ia perlu menjaga kekuatan spiritualnya sebagai kartu truf. Syukurlah, teknik abadi hidup abadi datang dengan kekuatan restoratif yang mengejutkan. Dan dengan demikian ia mampu memimpin para kultivator maju tanpa perlawanan. Mereka menghancurkan apapun di jalan mereka seperti palu yang menghancurkan es batu. Adapun kultivator yang di sampingnya, mereka telah meraih harapan terakhir itu dan bersedia memberikan semua untuk memastikan bahwa tidak ada yang cukup dekat untuk mengambilnya. Ketika mereka melesat ke depan, suara mereka terdengar untuk didengar semua orang. Siapa lagi yang ingin mati? Rekan-rekan Tois dari 5 legiun bergabung dengan kami dan kembali ke rumah. Semakin banyak kultivator yang terkunci dalam pertempuran mematikan di medan perang melakukan segala yang mereka bisa untuk bergabung dengan grup yang sekarang semakin besar dan semakin besar. Segera, itu tidak berjumlah ratusan, melainkan ribuan. Hasilnya, momentum mereka meningkat dan mereka menjadi semakin sulit untuk ditolak. Mereka sekarang menjadi fokus utama di medan perang, ke titik di mana para kultivator yang berhasil bertahan di tembok besar dapat melihat mereka. Bahkan Chen Hetian melihat mereka dan langsung bergerak. Lepaskan semua kekuatan mata, dia berteriak. Fokuskan perisal pembentukan mantra untuk mengekstrak Bai Sochun. Menanggapi kata-katanya, banyak sinar cahaya melesat dari mata yang sangat besar, berteriak di udara untuk membersihkan jalan bagi Bai Sochun. Adapun perisai formasi mantra itu bergerak
itu bergetar ketika bagian kecil melotot dan mulai menyebar melintasi medan perang ke arah kelompok yang dipimpinnya. Pada titik ini, semakin banyak kepala suku memperhatikan apa yang terjadi. Akhirnya, wanita muda berambut merah yang berkelahi dengan Chen Hetian tiba-tiba berteriak, "Bunuh dia!" Chen Hetian meraung marah dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi selain itu, tidak bisa melakukan apapun selain menonton ketika ribuan pembangunan jiwa yang berjaga di atas ahli nujum tiba-tiba memutar kepala mereka ke arah Bai Shochun. Sejumlah besar dari mereka kemudian bangkit menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Bai Shochun dan para kultivator yang dipimpinnya. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka terdiri dari segala macam pria tampan dan wanita cantik, dan dari segala misterius yang bersinar di mata mereka, jelas mereka bahwa mereka memiliki sihir jiwa yang kuat. Bai Shochun telah mendengar kata-kata Chen Hetian sebelumnya dan melihat sinar cahaya keluar dari mata besar dan formasi mantra yang menjangkau untuk menemuinya. Bahkan ketika kegembiraan muncul di dalam hatinya, wanita muda berambut merah itu memanggil perintah, dan suara siulan memenuhi udara ketika banyak penggarap jiwa menembak ke arahnya. Benar-benar pengganggu dan pelacur, pikirnya, kecemasan meningkat. Tetapi kesempatan untuk melarikan diri tepat di depannya. Orang-orang ini bergegas untuk menghalangi jalannya, dan sebagai hasilnya, amarahnya mulai membara. "Saudaraku," tebas para penanam jiwa itu. "Dengan keluarnya mereka, kita bisa kembali ke tembok besar." Ribuan kultivator di sekitarnya bisa melihat dengan tepat apa yang dimaksud Bai Shochun, dan semua mulai berteriak-teriak teriakan perang. Sayangnya, penanam jiwa tidak datang sendirian. Dengan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, mereka memaksa mata raksasa yang mundur untuk tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kemudian para raksasa meraung dan menggabung dengan pasukan. Itu sama dengan berbagai binatang pertempuran. Syukurlah, tidak semua raksasa terpengaruh, hanya beberapa dari mereka. Bahkan masih, kelompok yang bergabung dengan serangan itu tidak kecil dibandingkan dengan Bai Shochun dan para kultivator yang dipimpinnya. Dalam sekejap mata, para penggarap jiwa ada pada mereka. Beberapa dari mereka berfokus pada Bai Shochun dan yang lainnya menyerang para pria bersamanya. Hampir segera, formasi pasukan mulai berantakan. Seorang pembangun jiwa setengah baya tiba-tiba memudar menjadi tepat di depan Bai Shochun. Matanya bersinar dengan cahaya dingin ketika tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra. Seketika, helai api hijau muncul di telapak tangannya yang melesat ke arah Bai Shochun. Di belakangnya ada 7 penanam jiwa tambahan. Tidak lari mereka yang lebih lambat. Rupanya, semua kultivator jiwa pertama yang direncanakan untuk melakukan adalah memperlambat Bai Shochun untuk memberikan waktu kepada rekan-rekannya untuk menghabisinya. Jauh dari kejauhan, ada lebih banyak kultivator jiwa. Puluhan dari mereka menyebar untuk mencoba memotong semua jalan yang mungkin untuk melarikan diri untuk Bai Shochun. "Mau membunuhku?" teriak Bai Shochun, matanya berkedip karena kegilaan. Alih-alih mencoba menghindar dari jalan kultivator jiwa, setengah baya tanpa ekspresi, Bai Shochun menyerbu ke depan, tampaknya tidak menyadari kehidupan atau kematiannya sendiri. Dia menabrak pria itu, langsung menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya sendiri. Tetapi kemudian tidak ragu-ragu untuk melepaskan Mountain Shaking Bash. Seketika, pria itu didorong mundur dengan kekuatan mematikan ke dalam kelompok 7 kultivator jiwa yang masuk. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan mata 7 kultivator jiwa berkedip-kedip. Tanpa ragu-ragu, mereka mendorong tangan mereka keluar, mengirim 7 naga jiwa ilusi yang meraung ke arah Bai Shochun, seolah-olah akan memakannya. "Hanya apa yang saya tunggu-tunggu," Bai Shochun meraung. Ketika cahaya biru muncul di pupil matanya dan sebelum hal lain bisa terjadi, Ki yang dingin dan menggetarkan
bunyi meletus. Frigid School akan mengembangkan mantra. Meskipun ki yang dingin tidak cukup di tingkat Frigid Pragon, itu sangat dekat. Ki dingin ini menyebar dengan cepat hingga ribuan meter, menyebabkan semua orang liar dan penanam jiwa di daerah itu mulai bergetar ketika mereka membeku. Raksasa sangat terpengaruh. Adapun kultivator jiwa, ekspresi mereka berkedip. Pergantian peristiwa ini benar-benar melampaui kekuatan prediksi mereka. Yang terutama terkejut adalah para penggarap jiwa yang paling dekat dengan Baishochun, yang terkejut menemukan bahwa basis kultivasi mereka membeku. Dalam sekejap mata, area seluas ribuan meter telah menjadi seperti akhir musim dingin. Dinginnya es memenuhi daerah itu, serta ki dingin yang mencengangkan. Semuanya membeku sampai ke titik di mana kepingan salju biru muncul dan mulai jatuh. Meskipun Bai gemetaran karena ketakutan dan cemas, dia juga sangat galak ketika dia berkata, waktunya melakukan pembunuhan. Dia tidak punya keinginan untuk mati, dan karena itu satu-satunya pilihan sekarang adalah untuk membunuh musuh. Ini adalah domain yang sangat dingin. Dalam domain yang dingin, raksasa dan pembangun jiwa sama-sama bergetar ketakutan ketika basis kultivasi mereka tampak membeku. Tidak ada satu orang pun di bawah Nation Soul yang bisa lolos dari efeknya. Bahkan, orang-orang di lingkaran besar formasi inti atau ahli jiwa semu yang baru lahir sama sekali tidak dibebaskan. Insting pertama para raksasa dan penanam jiwa yang terkejut adalah melarikan diri. Namun, berkat ki dingin yang mengunci mereka tidak mampu melakukannya. Baishochun mengambil langkah ke depan dan dengan gelombang tangannya menyebabkan kultivator jiwa tersetengah baya di depannya meledak berkeping-keping. 7 kultivator jiwa lainnya melolong marah, namun belum bisa melakukan apapun untuk melawan. Beberapa saat kemudian, booming memenuhi udara ketika 7 penggarap jiwa formasi inti meledak berkeping-keping, mengirimkan potongan darah beku dan menanduk ke segala arah. Ini duniaku, kata Baishochun. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia melambaikan jarinya ke tanah, menyebabkan ki dingin melonjak keluar lagi. Kali ini, itu tidak menyebar hingga ribuan meter, tetapi lebih dari 30.000 meter. Domain dingin setinggi 30.000 meter itu adalah alat dari Master Frigid. Di dalam daerah itu, semuanya membeku dan tidak tahan untuk Baishochun, seperti ranting kering dan gulma lemas. Setiap serangan yang dilepaskannya menebas kultivator jiwa formasi inti lainnya satu demi satu. Segalanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang bisa mencegah pembantaian dilakukan. Raksasa biadab menggigil dan kemudian kepalanya meledak, mengirim potongan daging beku ke segala arah. Baishochun menerobos. Tangan berkedip dalam gerakan mantra yang menyebabkan selusin kultivator jiwa di dekatnya meledak berkeping-keping. Namun, ada begitu banyak orang biadab dan kultivator jiwa yang bahkan dengan bantuan kekuatan tuannya yang Frigid, Baishochun tidak bisa menghapus semuanya dengan waktu singkat. Seiring berlalunya waktu, para penggarap jiwa ketakutan dan putus asa melihat sekeliling dengan mata yang berkedip, berharap menemukan cara untuk melepaskan diri. Segera beberapa dari mereka mulai bergerak dan bergerak. Ketika Baishochun melihat itu, dia mendengus dingin, melakukan gerakan mantra 2 tangan, dan kemudian merentangkan tangannya lebar-lebar. Proyeksi domain. Seketika apa yang tampak selusin cermin seukuran manusia muncul di daerah itu, dari mana di dalamnya melangkah selusin tokoh bayangan. Yang mengejutkan, semua tokoh itu terlihat persis seperti Baishochun. Entitas seperti klon ini adalah klon domain dingin yang segera mulai membantai musuh di sekitar mereka. Raksasa demi raksasa, penanam demi jiwa. Satu demi satu mereka dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bahkan mereka yang mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak tidak bisa melakukannya dengan cukup cepat dan mati menjerit. Boom.
meningkat ketika seluruh domain dingin menjadi seperti neraka yang mengerikan. Sayangnya, menggunakan kemampuan surgawi dan teknik magis dengan cara ini akan dengan cepat mengeringkan basis kultivasi seseorang. Jika Bai Shochun kembali ke tanah Heavenspine, akan lebih mudah digunakan, lebih mudah untuk dipulihkan. Tetapi dia berada di Widland, di mana tidak ada energi spiritual dari surga dan bumi. Apapun kekuatan spiritual yang hilang darinya, hilang untuk selamanya. Dan karenanya, ia kehabisan energi dengan cepat. Dengan demikian, Bai Shochun hanya bisa menjaga aksi saat ini untuk ruang selusin nafas waktu. Selain itu, tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan daerah beku di sekitarnya mulai meleleh dan menghilang. Ketika itu terjadi, teriakan mulai berdering. Beberapa kultivator jiwa dan raksasa biadab telah hancur berkeping-keping, tetapi karena mereka beku di tempat, tidak segera dibunuh. Tapi sekarang darah dan darah memenuhi area 30.000 meter, dan tanah dipenuhi dengan mayat ratusan raksasa dan sekitar 70 atau 80 kultivator jiwa. Kultivator jiwa dan raksasa ini yang belum memasuki daerah beku sebelumnya sekarang terengah-engah ketakutan dan percaya dan tidak percaya ke Bai Shochun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia bukan kultivator formasi inti. Itu jelas kekuatan dari tahap Nation Seoul. Dia membantai para pakar formasi inti semudah dia menginjak semut. Tidak hanya para raksasa dan penanam jiwa terkejut, tetapi para kultivator dari 5 legiun yang tetap berada di daerah beku, tetapi tidak terpengaruh oleh dingin, juga tercengang. Ketika mereka melihat sekeliling, terengah-engah mata mereka mulai bersinar dengan semangat, dan bagi banyak orang beribadah. Di era di mana hukum rimba berlaku, para pakar yang kuat selalu mendapat respek. Itu bahkan lebih benar di dunia kultivasi daripada dunia fana. Pada saat ini, cara Bai Shochun telah mendominasi medan perang mematikan, bahwa kesan mendalam akan tersisa di hati semua yang hadir. Ikut denganku, kata Bai Shochun keras. Kita akan kembali ke tembok besar. Nafas Bai Shochun datang dengan terengah-engah dan kelelahan mencengkeram erat. Dia sudah menghabiskan banyak basis kultivasinya. Namun, dia masih melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung saat dia memimpin para kultivator dari 5 legiun yang melintas medan perang sekali lagi. Cara para kultivator berkerumun di sekelilingnya secara protektif membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari pembantaian yang baru saja dia lepaskan, dia lebih lincah dari sebelumnya. Hanya dia yang benar-benar bisa menyadari betapa gugupnya dia saat ini. Namun dia tidak berpikir itu pantas untuk membiarkan siapapun tahu betapa takutnya dia, yang merupakan keterampilan yang sudah lama dia kuasai. Saat ia melaju, ia mengelurkan sebotol alkohol roh dan menenggaknya, menyisakan beberapa untuk diberikan kepada beberapa kultivator di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan pil penyembuhan Tuhan dan menyelipkannya ke telapak tangannya. Jika dia membutuhkannya nanti, pil penyembuhan Tuhan adalah kartu trafnya. Satu pil semacam itu bisa sepenuhnya menyembuhkan luka dan sekejap mata. Meskipun itu tidak akan mengembalikan kekuatan spiritualnya, dia memang memiliki lebih banyak alkohol roh dalam tasnya. Semua orang dalam kelompok di sekitar semakin bersemangat saat mereka menyerang dengan kejam ke arah perisai. Pada saat ini, orang liar dan kultivator jiwa tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Dan sekarang, mereka hanya berjarak sekitar 3.000 meter dari perisai. Namun, ada juga ratusan penggarap jiwa yang menuju ke arah mereka. Lebih jauh dari kejauhan ada banyak kepala suku yang memancarkan aura mengejutkan. Jelas, mereka memiliki kecakapan pertempuran tingkat Nation Seoul. Namun, di bawah komando Chen Hetian, mata besar di dalam Great Wall City terus mengirim sinar cahaya destruktif untuk mencegah mereka mendekat. Sayangnya,
Ada terlalu banyak penggarap jiwa formasi inti untuk mata besar untuk melakukan apapun tentang mereka. Ketika mereka mendekat, mereka melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan jiwa yang memaksa para raksasa untuk bergabung dengan serangan mereka. Mata para raksasa akan menjadi kosong, dan kemudian mereka akan melonglong ketika mereka bergerak maju dan meledak diri. Begitu mereka sudah cukup dekat. Dari tampilan hal-hal, para raksasa dan pembangun jiwa akan membuang segalanya untuk Bai Shochun, untuk mencegahnya melarikan diri. Kekuatan ledakan-ledakan dan darah korosi terciprat kemana-mana. Banyak dari kelompok ribuan kultivator terluka dan terjatuh ke belakang sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, sepertinya formasi pasukan yang mereka buat akan hancur kapanpun. Kegelisahan memuncak. Bai Shochun menelan seteguk alkohol arak lagi, lalu mulai bergerak, melepaskan ki yang lebih dingin. Namun ketika ki dingin menyebar, para kultivator jiwa bergetip, dan mereka semuanya dengan cepat merespon dengan mengirimkan awan kabut hitam. Di dalam kabut itu ada bayangan jiwa yang menjerit di udara menuju Bai Shochun, melawan balik ki yang dingin dan secara bersamaan memberikan perlindungan jiwa pada para kultivator jiwa. Secara teoritis, yang harus dilakukan Bai Shochun adalah melepaskan ki dingin yang sedikit lebih kuat atau menjaga ki dingin saat ini bergejolak sedikit lebih lama. Jika dia melakukannya, maka lawan-lawannya tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya, setidaknya tidak untuk 10 nafas waktu berikutnya. Lagi pula, para penggarap jiwa dari sebelumnya tidak berdaya untuk melawan, dan kelompok pada saat ini hanya mampu melawan dalam skala kecil. Namun, Bai Shochun tidak bisa melakukan hal-hal itu. Bahkan tidak bergantung pada alkohol roh dapat meniadakan fakta bahwa tidak ada energi spiritual di Witland. Hanya ada satu yang bisa dilakukan Bai Shochun, dan itu bergantung pada urat besinya untuk melakukan semuanya untuk melawan para penanam jiwa, bahkan jika ia terluka dalam prosesnya. Dan itulah yang dia lakukan. Dia dengan cepat mendekati seorang penanam jiwa terdekat, mengabaikan kemampuan surgawi yang dilepaskan terhadapnya. Meraih lengan lawannya, dia melepaskan Mountain Shaking Bash, menghancurkan menjadi keping-keping. Hal belum berakhir tentu saja. Dia mengambil selangkah ke depan dan mendapatkannya tepat di depan seorang pembina jiwa yang baru saja memanggil perang jiwa yang gelap gulita. Membiarkan pedang menggigit baunya, dia meraih leher pria itu dengan tangan kirinya lalu meremukkan jari-jarinya ke bawah dengan kejam. Tanpa berhenti sejenak, dia terus maju menggunakan Violet Key, Cool Drum, Summoning, serta sejumlah bilah angin untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bai Shochun seperti sudah turun kegilaan. Dia telah menerima banyak luka, dan matanya benar-benar merah. Di belakangnya, tanah penuh dengan mayat, dan para kultivator jiwa di depannya benar-benar terguncang. Bagi mereka, Bai Shochun tampak gila dan sama sekali kehilangan keinginan untuk hidup. Meskipun telah membunuh cukup banyak penggarap jiwa, dia jelas terluka parah. Namun dia sepertinya tidak peduli dengan cedera seperti itu saat dia melangkah maju berteriak mati. Tiba-tiba seorang penanam jiwa tua muncul di depannya, mengulurkan tangan yang sudah membusuk menjadi hitam. Pada saat tangan terulur, itu tampak seperti tulang pucat ketika ia mencoba meraih dada Bai Shochun, tampaknya merobek hatinya. Pada saat yang sama, 8 penanam jiwa lainnya di daerah itu menarik begitu dalam banyak diri mereka sendiri, sehingga darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Kekuatan jiwa memukul ki dingin Bai Shochun sangat saat mereka menyerang. Jika mereka bisa memperlambat momentumnya, maka mungkin kekuatan gabungan mereka akan cukup untuk menghancurkannya dalam jiwa dan raga. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Bai Shochun tertawa ganas dan membiarkan tangan tulang hitam tua pria tua itu membanting ke dadanya. Mata lelaki tua itu berbinar-binar kegirangan, dan tepat ketika ia hendak meraih,
Wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa rasanya sepertinya tangannya telah menabrak bongkahan besi. Dengan jantung berdebar kencang, pria tua itu mundur. Namun saat itulah Bae Sochun menerjang maju, menyundul wajah pria itu. Saat kepala pria itu hancur, dia menjerit dan mencoba untuk melawan, namun ki yang dingin telah menekan bahkan basis kultivasi Nation Soul-nya, dan sesaat kemudian dia mati dalam jiwa dan raga. Setelah membunuh orang tua itu, Bae Sochun berputar, tangannya berkedip dalam kegerakan mantra dua tangan untuk memanggil angin kencang yang meledak melawan 8 penanam jiwa lainnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, namun dia menembak seperti kilat ke arah 8 musuh, mendarat tinju ganas ke dada mereka yang membuat mereka jatuh mundur seperti layang-layang dengan tali terpotong. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu sekitar 10 nafas waktu. Selama waktu itu, dia telah membunuh setidaknya 100 kultivator jiwa dan banyak raksasa biadab. Di belakangnya, tanah basah oleh darah dan darah kental. Ketika ki dinginnya menghilang, dia terhuyung-huyung sedikit ke samping, di mana beberapa kultivator dari 5 legiun mengulurkan tangan untuk menopangnya. Mata Bae Sochun bergetar. Mereka mendorong dalam kegilaan dan mengambilnya sendiri untuk melindungi saat mereka kembali menyerang. Wajah Bae Sochun pucat basi, dan dia kesulitan bernafas. Namun dengan bantuan para kultivator lainnya, ia berhasil menggertakkan giginya dan memasukkan pil Festic Cloud ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa botol alkohol roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Alasan utama dia bersedia untuk mempertahankan cedera seperti itu beberapa saat yang lalu adalah karena dia memiliki pil penyembuhan Tuhan untuk jatuh kembali. Begitu pil ajaib masuk ke mulutnya, panasnya menyapu dirinya dan dalam sekejap mata semua lukanya sembuh. Sementara itu, para kultivator terus menyerbu ke arah perisai, yang sekarang hanya berjarak sekitar 1.500 meter. Sepanjang jalan kultivator lain di dekatnya telah memperhatikan apa yang terjadi, dan telah bergegas untuk bergabung dengan mereka sepanjang waktu, menyebabkan sejumlah mereka membengkak menjadi lebih dari 10.000 orang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya kelompok besar kultivator yang berhasil berkumpul bersama. Ada 7 atau 8 kelompok lainnya seperti itu, semuanya dalam formasi dan berusaha mencapai perisai. Selanjutnya, mereka semua berkumpul di sekitar sosok kuat. Dan tentu saja Bae Sochun adalah pemimpin seperti itu. Namun dia sedikit berbeda dari tokoh inti lainnya yang telah mengumpulkan pasukan di sekitar mereka. Orang-orang itu telah lama tumbuh dalam gengsi dan kekuasaan. Sebaliknya, Bae Sochun telah membantai ketenarannya dalam waktu yang sangat singkat. Dia tampaknya tidak memiliki rasa takut akan kematian dan bersedia melawan ratusan kultivator jiwa dan raksasa buas. Karena itu, ia telah mendapatkan persetujuan penuh dari semua orang di sekitarnya. Ketika kelompoknya mengecam lapisan demi lapisan oposisi, dan semakin dekat dan dekat ke perisai, salah satu kepala suku Nation Seoul akhirnya menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuatnya melewati sinar cahaya destruktif yang dikirim oleh mata besar. Pada awalnya kepala suku tingginya hanya sekitar 30 meter, tetapi ketika dia mendekat, dia dengan cepat tumbuh seperti 300 meter. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan energinya naik ke tingkat yang bahkan lebih mengejutkan, bahkan menyebabkan angin kencang menyapu segala arah. Saat ia melaju ke Bae Sochun, teriakan alarm terdengar dari pasukan kultivator. Waktu untuk mati, iblis Bae. Dia melonglong marah. Suaranya bergema seperti guntur. Suara beraka, suaranya sedemikian rupa, sehingga para penggarap yang telah berkumpul di sekitar Bae Sochun mulai gemetar dan batuk darah.
Dengan itu kepala suku menyerbu ke depan, mendorong tangannya yang seperti gunung ke depan, dan melepaskan tekanan bahwa para kultivator dari 5 legiun tidak bisa melawan balik. Dari tampilan itu, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menghentikan kepala suku ini. Bahkan, ketika Bai Shochun berdiri di sana, didukung oleh kultivator lain, dia mendongak, dan murid-muridnya mengerut. Jiwa yang baru lahir. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Dia sudah menduga bahwa Widland tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Itulah sebabnya dia menahan begitu banyak kartu truf lainnya. Meskipun adegan yang dimainkan mengejutkan, itu sama sekali tidak terduga. Sambil menggertakkan giginya, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian berlari ke depan untuk menemui kepala suku. Ki dingin berputar-putar di sekitarnya, teknik hidup abadi selamanya pada layar penuh. Dalam sekejap mata mereka berdua bertemu dan ledakan hebat dipenuhi udara. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Shochun dan dia hampir merasa seperti tekanan dan kekuatan tahap Nation Seoul saja sudah cukup untuk menghancurkannya hingga tak terlupakan. Namun kepala suku tidak keluar tanpa cedera. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan matanya bersinar dengan keraguan ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Namun kepala suku tidak keluar tanpa cedera. Ini diulang ya. Apa level basis kultivasi Anda? Anda tidak terluka. Dalam keterkejutannya, kepala suku mengajukan 2 pertanyaan dalam satu nafas. Dari apa yang bisa dia katakan, iblis bayi ini sebenarnya sejajar dengan dirinya sendiri, yang sepertinya mustahil. Bai Shochun menyangka darah dari mulutnya dan berkata, tingkat basis kultivasi saya, level yang bisa membunuhmu. Pandangan sekilas membenarkan bahwa sinar cahaya dari mata raksasa pasti akan membuat kepala suku lainnya terhindar sementara. Namun, jika dia tidak merawat kepala suku ini dengan cepat, maka kematian akan segera tiba. Dengan mata berkedip-kedip, dia memutuskan untuk benar-benar memberikan perhatian pada angin. Dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia mendorong tangannya ke bawah, ke tanah. Water swamp. Seketika, riak menyebar di udara menyebabkan air uap muncul entah dari mana ketika seluruh area berubah menjadi rawa yang sangat besar. Ketika rawa itu muncul, wajah kepala suku jatuh dan perasaan mendalam tentang krisis mematikan yang menggenggam menyebabkan jantungnya mulai berdebar. Iblis bayi ini sangat aneh. Mata kepala itu berkedip dengan niat membunuh. Saat menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Bai Shochun selesai menggunakan teknik ini, dia tiba-tiba menerjang maju. Kamu mati. Tidak, balas Bai Shochun. Kamu yang mati. Dengan itu, dia menguyunkan tangannya ke atas kepalanya, menyebabkan rambut dan pakaiannya yang berlumuran darah mencabuk ketika energi melonjak ke segala arah. Kerajaan! Tanah mengguncang saat paku besar melesat keluar dari tanah. Lalu 1 detik dan kemudian ketiga. Satu demi satu mereka naik seperti gunung memprovokasi pandangan kaget dari semua orang di medan perang. Kepala suku telah di tengah menerjang maju dan ditikam langsung oleh salah satu paku. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan ekspresinya kaget muncul di wajahnya. Ki yang dingin menuangkan ke dalam dirinya ketika dia melihat ke bawah pada paku dan rawa di sekelilingnya. Dari apa yang dia tahu, uap air itu menyembunyikan binatang buas yang sangat besar. Namun semuanya belum berakhir. Bai Shochun melompat ke udara di atas kepala suku, merentangkan tangannya lebar-lebar sambil melonglong. Mantra gunung hidup. Dalam sekejap mata, batu mulai terbentuk di sekelilingnya sampai dia tampak seperti golem besar batu. Dengan kekuatan gunung yang hidup, dia memukul kepala suku dengan kemudian menghancurkannya dengan kejam yang kejam. Panatua Brother Zhao dapat membunuh para ahli
Nation Seoul, dan begitu pula Baishot. Di bawah kepala suku adalah kerajaan Weterspoam, dikelilingi oleh Ki Dingin dan menatap kekuatan gunung Baishochun yang hidup. Kombinasi dari semua faktor itu menciptakan langkah yang mematikan yang merupakan harapan terakhir Baishochun untuk bertahan hidup. Ini adalah kartu traf yang paling kuat. Sejak awal dia berasumsi bahwa dia akan menghadapi saat bahaya besar seperti ini. Dan karena itu dia telah menahan sedikit kekuatan tubuh kedagingannya. Dan bahkan beberapa kekuatan spiritualnya. Semua untuk saat-saat seperti ini. Lebih jauh lagi karena pil penyembuhan tulang, dia juga percaya diri untuk dapat bertahan hidup. Karena itu dia juga tahu bahwa dia harus keluar semua. Meskipun dia takut mati, dia saat seperti ini ketika nyala kekuatan hidupnya bisa padam setiap saat. Ketakutan seperti itu tidak ada gunanya. Jika dia ingin menjaga dirinya agar tidak mati, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Berhati-hatilah terhadap angin. Itu adalah garis pemikirannya. Saat ia turun, kepala suku yang gila itu juga memanfaatkan setiap kekuatan yang ia bisa untuk melawan krisis yang mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aspek yang paling sulit dipercaya untuk seluruh situasi adalah bahwa ia adalah seorang ahli Nation Seoul. Meskipun dia hanya di tahap awal Nation Seoul, itu masih dianggap sebagai Nation Seoul. Dan tidak masalah beberapa kuat Baishochun, kepala bisa merasakan bahwa dia hanya berada di tahap formasi inti, bahkan lingkaran besar. Meskipun begitu, terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah kultivator formasi inti yang terlambat, dia memberikan sensasi bahaya yang begitu dekat sehingga kepala tidak bisa membantu tetapi merasa dihina dan ketakutan. Namun tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, juga tidak ada waktu untuk diskusi. Kekuatan basis kultivasi kepala suku meletus, memperkuat tubuh kedagingannya ke titik di mana dia tampak seperti raja surgawi. Raksasa biadab berbeda dari kultivator jiwa, karena mereka kebanyakan berfokus pada kultivasi tubuh jasmani. Meskipun kepala suku ini memiliki beberapa teknik magis yang bisa digunakannya, fondasi sebenarnya dari kekuatannya adalah kekuatan tubuh kedagingan. Mau membunuhku, kepala meraung, melemparkan kedua tangannya di atasnya untuk menabrak Living Mountain Increase. Tidak lain, Baishochun meraung kembali melepaskan semua yang di Living Mountain Increase-nya. Kerajaan Weterspoam dan kekuatan Master Frigid mampu. Angin bertiup ke segala arah dan cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Seluruh medan perang bergetar dan para kultivator dari kedua sisi konflik semuanya secara bersamaan menatap ke arah yang sama untuk melihat apa yang akan terjadi. Mata kepala suku lainnya terpaku pada pemandangan itu dan pada saat yang sama pikiran mereka babak belur karena gelombang kejut. Bahkan ahli nujum dan ahli top dari 5 legiun semuanya menatap Baishochun. Dia adalah pusat perhatian yang lengkap dan total. Ketika semua orang melihat ledakan yang menghancurkan surga, menghancurkan bumi dengan cepat. Kemudian sesaat, aura tuan yang dingin mulai memudar dan lonjakan kerajaan Weterspoam mulai menghilang. Di atas udara, Baishochun bergemetar dan batuk darah saat ia jatuh ke belakang. Suara retakan terdengar saat bentuk gunungnya yang retak dan hancur. Segera bentuk sejatinya terungkap, dan setelah batuk seteguk darah lagi, ia memasukkan pil penyembuhan yang soleh ke dalam mulutnya. Ketika dia melihat ke atas, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk melihat hasil dari serangannya, tetapi malah melesat ke arah perisai. Pada saat yang sama, efek memudar dari Living Mountain Increase, Weterspoam Kingdom, dan Frigid Master Aura perlahan mengungkapkan kepala suku Nation Seoul. Pada awalnya dia berdiri di sana benar-benar tidak bergerak, tetapi kemudian angin sepoi-sepoi menyapu dan dia gemetar. Kemudian kepala suku itu perlahan-lahan hancur
dan berubah menjadi abu mulai dari kaki dan kepalanya dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar hancur, dari bentuk fisiknya hingga ke jiwanya. Pada saat kematiannya, matanya terungkap, bersinar dan terol dan pembangkangan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya dari kehilangan. Medan perang terdiam sesaat. Belum bunyi terengah-engah mulai naik, dan kemudian keributan besar. Mustahil, surga, kultivator, core formation yang terlambat baru saja membunuh seorang ahli Nation Seoul. Ini, dia juga bukan ahli Nation Seoul biasa. Dia adalah kepala suku dari salah satu suku Widland. Kekuatan tubuh kedagingannya pasti mengejutkan. Iblis bayi ini, sial, bukan hanya dia keluar hidup-hidup, tetapi dia benar-benar mengakhiri lawannya. Kecemerlangan apa? Bahkan, ketika seruan takjub terdengar, lebih dari 10.000 kultivator di darah itu mulai berteriak kegirangan dan bergumpul di sekitar Bai Shochun. Saat mereka semuanya menembak ke arah perisai, raksasa dan penanam jiwa lainnya di daerah itu benar-benar terguncang. Saat Bai Shochun melesat ke arahnya, wajah mereka berubah pucat karena ketakutan, dan mereka berserakan, tidak berani memberikan sedikit pun perlawanan. Bai Shochun telah membunuh terlalu banyak raksasa dan penggarap jiwa. Dia bahkan telah membunuh salah satu kepala suku. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berpikir untuk mencoba menghalangi jalannya? Mata besar itu mulai mengirim sinar cahaya dengan cepat, sehingga mustahil bagi kepala suku lainnya untuk lebih dekat. Sementara itu, batalion Bai Shochun sendiri juga melaju ke arahnya. Mereka telah berusaha menghubunginya sepanjang waktu, bermaksud untuk bergabung dan menjaganya. Lagi pula, Bai Shochun selalu memperlakukan mereka dengan baik, ditambah lagi prestasinya saat ini dalam pertempuran memastikan bahwa dia hampir dipromosikan di Angkatan Darat. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi inspirasi yang menakjubkan? Adapun perisai formasi mantra itu terus membuncit ke arahnya, ke titik di mana orang liar dan penanam jiwa dan bahkan kepala suku bisa dilihat, bahwa dia akan berada di dalam perisai itu di setiap saat. Pada saat dia melakukannya, sebuah getaran melanda dirinya, dan semua keberanian dari saat-saat sebelumnya lenyap, digantikan oleh rasa takut yang masih ada. Wajahnya pusat, dan dia terengah-engah saat dia berbalik untuk melihat orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya menggertakkan gigi mereka di luar perisai. Kamu hanya menunggu Tuan Bai kembali dan menunjukkan satu atau dua hal padamu. Di dalam perisai, Bai Lin dan para ahli top lainnya masih bertarung dengan jiwa necromancer. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah para necromancer. Banyak dari mereka telah menerima luka yang menyedihkan. Begitu Bai Shochun berhasil masuk kembali ke dalam perisai, jiwa-jiwa ahli nujum bertukar pandang dan membuat seolah-olah untuk mengisi ke arahnya. Namun, bagaimana mungkin Bai Lin dan para ahli top lainnya membiarkan itu terjadi? Tanpa ragu sedikit pun, semua jenderal besar serta ahli Nation Seoul lainnya dari 5 legiun melompat maju untuk melawan mereka. Beberapa saat kemudian, jiwa-jiwa ahli nujum tersebar, bukan ke dalam upaya untuk mendapatkan Bai Shochun, tetapi melarikan diri kembali keluar perisai. Mereka semua menunjukkan ke arah yang berbeda, dan meskipun beberapa dari mereka cukup dekat dengan Bai Shochun, sehingga mereka mungkin dapat mengirim serangan biasa ke arahnya. Mengingat berapa banyak penggarap yang mengelilinginya, dan mempertimbangkan bagaimana ia telah melawan kepala suku, mereka begitu ketakutan sehingga mereka pergi begitu saja. Bai Shochun mempertahankan kewaspadaan penuh karena semua ini terjadi. Segera para ahli nujum itu pergi dan dia akhirnya menghela nafas lega. Dikelilingi oleh semua kultivator yang didampinginya dari medan perang, ia mulai bergerak cepat menuju tembok besar. Ketika dia akhirnya mencapai dinding itu sendiri, dia akhirnya tampak kehabisan energi. Jantung berdebar kencang
Dia memikirkan kembali segala sesuatu yang telah terjadi selama pertarungan dan membiarkan dengan sensasi bahwa dia nyaris tidak lolos dengan hidupnya. Akhirnya, ketika malam semakin larut, Chen Hetian dan wanita muda berambut merah itu akhirnya berhenti berkelahi. Hari pertempuran berakhir, dan satu-satunya yang tertinggal di medan perang adalah gundukan mayat. Widland telah menderita korban yang menyedihkan, namun demikian juga kelima legiun. Setelah istirahat semalam, pertempuran berlanjut di pagi hari, sama ganasnya seperti sebelumnya. 3 bulan berlalu, selama itu pertempuran berkecamuk. Pada saat yang sama, pasukan raksasa biadab terus menerima bala bantuan, dan itu sama dengan 5 legiun. Penggarap dari kota dunia terus-menerus dikirim untuk mendukung pasukan di tembok besar dan memastikan bahwa kekuatan mereka secara keseluruhan tidak berkurang. Selama 3 bulan, satu demi satu nama menjadi terkenal dalam 5 legiun. Semua berkat kredit pertempuran yang telah mereka kumpulkan. Tentu saja Bai Shochun adalah yang paling spektakuler dari semuanya. Meskipun itu tidak pernah kembali ke garis depan selama 3 bulan yang telah berlalu, keberanian dan kekuatan baja selama pertempuran awal menyebabkan lebih dari 10.000 kultivator yang ia bawa ke tempat yang aman untuk melihatnya dengan hormat dan kagum. Selain itu, kredit pertempurannya terus meningkat, meskipun tidak seorang pun dari 5 legiun dapat menentukan sejauh mana tepatnya. Sementara itu, situasi serupa terjadi di antara pasukan Widland. Karena pertempuran sengit, satu ahli yang kuat demi satu menjadi terkenal. Sebagian besar dari mereka adalah ahli Nojum. Sebelumnya, saat pertempuran tampaknya mereda, para necromancer tampaknya meninggalkan taktik menggunakan jiwa sebagai senjata mereka. Dan bukannya mulai bertarung secara pribadi di medan perang. Ketika mereka melakukannya, serangan yang mereka keluarkan mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena benda sihir yang mereka miliki. Meski tidak berada pada level harta berharga, semuanya dihiasi dengan minimal 7 desain peningkatan roh. Bahkan ada beberapa dari mereka yang telah menerima peningkatan roh 10 kali lipat. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah 3 ahli nujum tertentu yang berada di tahap Nation Soul. Item sihir mereka melepaskan kekuatan pengejutan yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk dengan mudah membunuh kultivator Nation Soul lainnya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menantang para ahli realita kuasi dewa seperti Bailin. Masing-masing dari ketiga necromancer menggunakan item ajaib dalam 13 desain perak pada mereka. Mengejutkan, itu adalah benda magis dengan peningkatan semangat 13 kali lipat. Banyak kultivator dari legiun terkejut dengan ini, terutama Bai Shochun. Bahkan itu sangat sulit baginya sehingga dia secara pribadi naik ke tembok untuk melihat sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bai Shochun hampir tidak percaya apa yang dia lihat. Di negeri Heavenspan, peningkatan roh paling maju yang pernah dia ada 10 kali lipat. Tapi sekarang, di dalam pergantian peristiwa yang benar-benar tak terduga, dia melihat benda-benda ajaib yang telah ditingkatkan jauh melampaui itu. Ada sesuatu yang aneh. Mungkinkah bahwa Widland menyimpan rahasia misterius tentang peningkatan roh? Bahkan ketika dia menunggu masalah itu, dia secara tidak sadar mengarah indranya ke arah penyu-penyu di dalam jarinya. Paling menceritakan sesuatu tentang semuanya adalah bahwa Bailin dan para ahli paling kuat lainnya tampaknya tidak menemukan masalah yang sama. Sekali tidak biasa. Itu hampir seolah-olah mereka terbiasa melihat ahli nujum menggunakan roh item magis yang ditingkatkan. Selain itu, para mata mereka terbakar penuh semangat saat mereka melihat dan mereka menyerang dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Jelas dengan harapan mendapatkan tangan mereka pada salah satu harta yang ditinggalkan. Tampaknya bagi para jenderal dan jenderal besar,
Salah satu utama yang bisa mereka peroleh dari pertempuran bukanlah kredit pertempuran, melainkan semangat peningkatan harta necromancer. Pertempuran berlangsung selama sebulan lagi. Setelah itu Witren akhirnya mundur. Pasukan tembok besar tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, tembok besar juga menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Baik Chen Hetian maupun wanita muda berlambut merah keluar di atas dalam konflik mereka, dan pada kenyataannya keduanya menerima luka yang sama. Hanya pada saat pasukan Witren mulai mundur, Bai Shochun akhirnya bisa melihat wanita muda berbaju merah. Dia mengenakan pakaian merah panjang dan rambut hitam mengalir. Dia tampak sangat muda dan cantik dengan cara yang bahkan melampaui Chen Mayao. Akan tetapi, dia lebih penting adalah basis kultivasinya yang membuatnya memancarkan aura bangsawan yang akan membuat siapapun yang memandangnya merasakan jantung mereka berdetak kencang di dada mereka. Tentu saja Bai Shochun tidak terlalu peduli tentang semua itu. Saat ini, dia menatap Li Hongming dengan murung yang datang ke gudang persenjataan untuk mengunjungi Bai Shochun pada sore hari saat pertempuran berakhir. Awalnya Li Hongming adalah seorang kolonel dan masih ada. Tetapi setelah naik dalam jajaran kolonel berkat akumulasi kredit pertempuran selama pertempuran, Shochun, kamu terkenal sekarang. Benar-benar terkenal. Menurut laporan rahasia yang saya lihat, Witren telah meningkatkan karunia di kepala Anda. Apakah Anda tahu apa upahnya untuk kematian Anda? Jiwa binatang buas. Meskipun hadiah itu hanya salah satu dan tidak jelas jenisnya, itu masih sesuatu yang sangat berharga. Lagi pula, jika Anda dapat mengumpulkan cukup 5 elemen jiwa binatang buas untuk memenuhi syarat logam, kayu, air, api, dan bumi, Anda dapat melangkah ke tahap Nation Soul. Hanya orang-orang dari top 10 daftar eksekutif Witren yang mendapatkan hadiah seperti itu, yang melekat pada nama mereka. Selamat, Shochun, Anda sudah masuk 10 besar. Satu-satunya orang yang bahkan dekat denganmu dalam daftar itu adalah kultivator Nation Soul. Faktanya ada satunya kultivator formasi inti dalam 30 besar. Setan Bai, itulah yang orang-orang Witren memanggilmu sekarang. Li Hongming dengan tulus menawarkan ucapan selamat kepada Bai Shochun dan benar-benar bergegas ke sini hanya untuk memberitahu berita ini. Namun, Bai Shochun dibiarkan gemetar ketakutan, jiwanya binatang buas sebagai hadiah. Bai Shochun tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget ketika jantungnya mulai berdebar. Dia hanya bisa membayangkan betapa orang liar menanam jiwa di Witren ingin membunuhnya. Li Hongming terus menghela nafas tanpa henti di hatinya. Ketika dia berpikir kembali ke masa Bai Shochun pertama kali tiba, tidak mungkin untuk memprediksi bahwa dia akan menjadi begitu terkenal baik di dalam maupun di luar tembok besar. Mereka berdua mengobrol sedikit tentang beberapa hal acak sampai akhirnya Li Hongming bisa merasakan bahwa Bai Shochun merasa sedih. Akhirnya dia menumpuk pundaknya dan pergi. Setelah itu Bai Shochun duduk dan menghela nafas. Terserahlah. Kemanapun saya pergi, saya selalu tampil memukai. Skenario terburuk, saya hanya tidak pergi keluar tembok besar setelah ini. Saya hanya tidak pergi keluar. Saya akan bertahan sampai 10 menghibur sendiri secara ini. Dia bisa menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Namun kecemasannya tidak hilang begitu saja. Tidak hanya dia khawatir tentang penggarap jiwa Witren mencoba untuk mendapatkan hadiah di kepalanya, tetapi dia juga tidak bisa menjadi gugup tentang penggarap lainnya di 5 legiun. Lagi pula kepalanya sangat berharga sekarang. Syukurlah, dia tidak perlu merebus kekhawatirannya terlalu lama. Sekarang, setelah pertempuran berakhir, promosi dibagikan. Banyak kultivator dipromosikan ke
tentara biasa ke pangkat letnan atau kapten. Adapun Bai Sochun, dia adalah satu dari hanya 2 kapten yang dipromosikan menjadi kolonel. Sekarang dia adalah seorang kolonel. Dia bisa menempati gudang senjata dan pusat komando pribadi sendiri. Selanjutnya, selain Zulong dan batalion asli 100 orang, dia sekarang akan memerintah 900 kultivasi tambahan. Butuh kredit pertempuran yang sangat besar untuk mendapatkan promosi dari kapten ke kolonel. Yang membuat promosi semacam itu sangat tidak umum karena hanya satu pertempuran saja. Kapten lain yang menerima promosi menjadi kolonel sudah ditempatkan di Great Wall City selama 100 tahun. Satu-satunya alasan dia akhirnya bisa menempatkan promosi adalah karena dia akan merobos ke lingkaran besar formasi inti dan telah mempertaruhkan hidupnya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yang benar adalah bahwa terlepas dari beberapa banyak kultivator jiwa Bai Sochun telah menebang dan terlepas dari kenyataan bahwa ia telah membantai seorang kepala suku, ia masih seharusnya tidak memiliki kredit pertempuran yang cukup untuk dipromosikan. Satu-satunya alasan dia sekarang seorang kolonel adalah karena pil konvergensi jiwa dan bom tungku jiwanya. Dengan cara itu, ia telah maju dengan pesat dan dipromosikan menjadi kolonel dalam satu gerakan. Sebagai apoteker, ia telah menemukan pil konvergensi jiwa yang akhirnya mengubah jalannya pertempuran. Selain itu, harta karunnya yang meledak juga mengejutkan semua orang, dan kemudian ada kecakapan pertempuran. Setelah menebang banyak penggarap jiwa dan bahkan seorang kepala suku, jelas bahwa tubuh kedagingannya mirip dengan tingkat jiwa yang baru lahir. Dan meskipun itu bukan ahli Nation Shaul sejati, dia jelas bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kultivator core formation. Selain semua itu, ia telah menyebabkan nyawa lebih dari 1000 tentara, menyebabkan banyak kultivator memuja dia. Untuk melengkapi semua ini, dia sekarang berada di 10 besar pada daftar eksekusi Widland. Semua berbagai kehormatan dan kemuliaan ini seperti gelombang kejut yang bergulir di seluruh Great Wall City. Selain itu menyebabkan para jenderal dari 4 legiun tiba-tiba melihat Bai Sochun sebagai jauh lebih penting daripada sebelumnya. Siapapun yang memiliki Bai Sochun di legiun mereka tidak hanya akan memiliki prajurit gagah berani, tetapi juga akan memiliki pil konvergensi jiwa dan meledak tungku pil. Plus, mereka akan meminta seorang yang dihormati oleh ribuan kultivator lainnya. Dia benar-benar paket yang komprehensif. Para jenderal dari 4 legiun lainnya cukup bersemangat, dan karena tidak mengherankan bahwa pada malam di mana Bai Sochun dipromosikan menjadi kolonel, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul di luar gudang senjata. Di dalam seberkas cahaya itu ada seorang laki-laki tua mengenakan baju sirah hitam pekat. Dia berdenyut dengan energi hitam dan memiliki gambar ilusi seekor harimau ganas melayang di atas kepalanya. Matanya merah cerah dan dia tampak berdenyut dengan ki iblis. Secara keseluruhan, dia membuat pemandangan yang sangat menakutkan. Selain semua itu, ia memiliki basis kultivasi yang sangat mendalam, menjadi setengah langkah ke alam dewa. Langit dan bumi bergetar pada saat kedatangannya, dan semua kultivator di gudang senjata mendongak dan kemudian memegang tangannya untuk memberi hormat. Ini adalah jenderal dari Iblis Hitam. Salam jenderal. Zulong dan rekan-rekannya terguncang, dan untuk Bai Sochun, dia berada di tengah meditasi ketika dia merasakan tekanan tiba-tiba di daerah itu. Berjalan keluar, dia melihat jenderal Black Demon melayang di udara. Bai Sochun tidak pernah berinteraksi secara pribadi dengan pria itu. Mereka hanya melihat satu sama lain di medan perang. Merasa sedikit terkejut melihat di sisinya, Bai Sochun menggenggam tangan dan membungkuk. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat dia mendarat di depan Bai Sochun.
Matanya bersinar dengan persetujuan dan kekaguman. Grandmaster Bai, kenapa kamu tidak bergabung dengan Black Diamond? Adapun kompensasi yang mereka berikan kepada Anda di sini, saya akan melipat gandakannya. Rahang Bai Xiaojun terjatuh. Dia memiliki banyak kebesaran di Skin Flyers dan tidak berencana untuk pergi. Namun mata jenderal ini terbakar-bakar seolah-olah dengan api. Jelas, dia benar-benar ingin Bai Xiaojun menyetujui usulnya itu. Bai Xiaojun ragu-ragu sejenak, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, seberkas cahaya lain muncul di langit. Sebelum ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, sebuah suara baru terdengar. Jangan dengarkan dia, Grandmaster Bai. Mengapa Anda tidak bergabung dengan band Bannister? Saya tidak akan menawarkan Anda 10 kali lipat kompensasi Anda saat ini. Tetapi saya juga akan menjamin bahwa Anda tidak akan terluka oleh Wildlands. Bahkan sekalipun, aku pasti akan memberikanmu berakhir dalam situasi krisis seperti yang terjadi sebelumnya. Bahkan ketika kata-kata terdengar, seorang pria parubaya berjubah muncul. Dia sangat menarik dan memiliki senyum hangat yang bahkan tidak memiliki sedikit amarah. Dia hampir tampak rendah hati, namun Bai Xiaojun telah melihat bertarung dalam pertempuran dan tahu bahwa aura pembunuhnya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun kecuali Bai Lin. Kamu akan menjamin keselamatan saya, Bai Xiaojun berkata, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia baru saja merenungkan masalah betapa bahayanya hal itu. Jadi mendengar Jenderal Bannister mengajukan tawaran seperti itu, langsung membuatnya bersemangat. Ketika Jenderal Iblis Hitam melihat ekspresi Bai Xiaojun, dia langsung mulai gelisah, dan baru saja akan memasukkan beberapa kata ketika tiba-tiba dengusan dingin memenuhi udara. The Black Demon dan Bannister semuanya adalah pelit, Grandmaster Bai. Apa gunanya bergabung dengan region kikir seperti mereka? Jika Anda datang ke Jagal Saifek, saya akan meningkatkan kompensasi Anda 2 kali lipat. Saya juga akan menjamin keselamatan Anda dan memberi Anda tanaman obat yang Anda butuhkan. Hal yang sama berlaku untuk alkohol, semangat, dan pil obat. Apapun sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan akan siap membantu Anda. Sinar cahaya ketiga muncul dan saat mendarat seorang pria tinggi kekar muncul.